beberapa orang nggak kata penduduk kan banyak orang Sukma. Itu ada ternyata kalau kita mau menyelam ya menyelam sampai sana itu lalu ada gua. Disitulah tempat pesugihan. Ini Mas, sekarang sudah sampai di Jembatan Sirayak ini yang dulu menjadi tempat pertempuran Belanda. Ini jembatan sudah sangat rusak. Ini rel kereta Bela. Kereta tebu ini. Lah pertempurannya di sebelah sana Mas. Nanti kita ke sana. Hari kita mencoba ini lihat ini rel kereta tebu ya, zaman Belanda. Ini yang nanti kalau ke sana ini sampai ke Sumber, berarti kalau ke sana sampai ke Cemal Baru lah. Nyambung ya? Nyambung. Jadi ini hanya penonton bisa lihat jembatannya seperti ini. Sudah rusak, memang tidak fungsi lagi. Oh, di sini tidak ada tanda-tanda merinding atau apa gitu, masih normal ya? Oh, iya normal lah, belum ada sesuatu yang ini membuat bulu kuduk meremang, belum bisa. Merinding ya? Nah, belum. Ini hewan-hewannya banyak sekali. Iya. Ini sangat mengganggu sekali. Ini kalau apa? Brutu kalau bahasa kampungnya ini. Iya, iya. Ayo ke sana Mas, kita ke bawah jembatan. Mari Pak. Sekarang ini kita di mana Pak? Tempat yang sangat menarik sekali nih. Ini Jembatan Sirayak Mas. Oh. Kalau tadi kan rel kereta api, lah ini jembatan yang asli yang dulu pernah dihancurkan oleh tentara Keamanan Rakyat TKR untuk menghentikan lajunya Belanda. Dihancurkan dulu ini. Pada saat agresi militer Belanda. Yang pertama. Kan tentara TKR Belanda kan lewatnya sini. Ya. Pertama lewat Beji, Beji sudah dihancurkan. Dari kota ke Beji dulu. Setelah di Beji ternyata jembatannya dihancurkan juga. Lalu lewat jalur selatan. Banjardowo, jebut baru ke sini. Baru ke sini. Setelah sini ternyata jembatannya udah dibom, udah hancur. Ini bekas-bekas fondasi Pak ya? Iya, fondasi ini pondasinya ini. Ini berarti sini Pak, coba sini Pak. Ini batu-batu fondasi zaman penjajahan buat ini. Masih kuat sekali. Berarti sebelum zaman penjajahan, Mas. Oh iya Pak. Berarti jauh sebelum Jepang ini sudah dibangun jembatan ini. Ini terasa masih itu ya. Bisa dilihat ya ini. Bagaimana dulu sejarah bisu kesaksian perjuangan bangsa kita melawan penjajah ini. Dikorbankan demi menghambat laju penjajah menguasai tempat kita ini. Lah disinilah tentara Belanda itu mengalami kekalahan yang paling menyakitkan pada waktu itu. Karena begitu tentara Belanda sampai sini, itu kan lihat keadaan jembatan kan nggak bisa dipakai tank itu. Ya. Belanda datang untuk melihat, langsung diserbu oleh pasukan. Berarti kan pertempurannya juga sangat sengit ya? Sengit. Korban bersatuan dong tentunya ya? Bersatuan. Dan gini, Belanda itu semula kan mau ke Comal, mau bergabung dengan pasukan Belanda yang ada di Cemal Baru. Ya. Lewat di jembatan Beji, ternyata Beji juga dihancurkan oleh tentara TKR. Ya. Kemudian belok lewat selatan jembatan ini. Ternyata yang luar biasa apa? Sampai sini juga jembatan sudah dihancurkan. Kenapa dihancurkan? Untuk menghambat lajunya antara Belanda. Nah, ketika Belanda melakukan inspeksi atau melihat keadaan jembatan itulah diserang oleh tentara TKR. Terjadi tembak-tembak cukup lama itu antara pasukan Belanda, Laskar Rakyat Hizbullah dan TKR melawan Belanda tadi itu. Belanda terdesak, bala bantuan tentara Belanda yang ada di alun-alun segera datang ke sini. Ceritanya gitu. Berarti TKR dan rakyat mundur ya? Mundur ya, karena ada bala bantuan tentara Belanda yang begitu banyak, otomatis TKR terdesak. Akhirnya mundur sampai ke Desa Sumur Gesing. Oh, sebelah selatan ya, Sumur Gesing ya. Luar biasa. Nah, pertempuran di sini adalah sebagai saksi bisu. Iya.
Dan jembatan ini tidak hanya tentang sejarah pertempuran, Mas. Ada mitosnya juga yang luar biasa. Legenda, mitos, dan misteri ya di Ya, sini? misteri yang sampai hari ini masyarakat sudah mengakui keberadaan makhluk-makhluk astral yang ada di Nah, sini. ini yang sangat menarik, Pak. Saya pengen tahu nih, penasaran saya nih. Sejarah luar biasa. Misteri mitosnya harus kita kupas tuntas ini. Iya. Lokasi di mana, Pak? Sini atau lokasi lain, Pak? Bukan di sebelah sini, tapi Bukan ada ya? sebelah selatan. Sebelah selatan sana. ya? Oh. Nanti kita ke sana mencoba melihat, semoga sih ada interaksi Iya. dengan itu. Karena di sana sebagai markas atau tempat tinggalnya makhluk Makhluk. astral itu yang dikomandoni tentara aja. Itu Dipimpin apa? Dipimpin. Ada orang yang makhluk astral itu ada ratunya di sini. Oh, kerajaan, Pak ya, ada ratunya. Namanya Nyai Rantamsari, atau orang Matangan lagi Ratu Rantamsari, atau Ratu Dewi Lanjar. Banyak sekali lah. Tapi kalau situasi nggak menarik, Oke, karena Pak. bukan tempatnya. Sudah nggak sabar, langsung kita Ya, kita ke go sana, to ke lokasi. tempat. Ya, ayo Mas, sana sekarang. Tadi kita kan sudah membahas sejarah di jembatan Sirayak yang lama ya, yang sudah dirusak oleh TKR. Ya. Sekarang ini kita kan bahas apa? Mitos, legenda, Ya. atau misteri di sini, Ya. Pak. Bisa ini, Pak, jelaskan, Pak. Ya, Misteri dan- apa yang ada di sini? Jadi Sirayak dengan segala kemisteriannya tentang seorang Dewi Rantamsari atau Urang Ayu itu ada di sini itu. Ini adalah gedung, Ini, Pak. itu sungai ya. Ini dalam banget ini. Gedung itu kan berarti kan semacam gua, tapi pintunya ditutup oleh air. Gedung itu bukan Mas. Jadi gedung itu gini, sungai yang ada jeglongan bawah. Berarti kalau di laut namanya palung ya. Palung. Palung lah, ini gedung. Lah gedung itu ada di sini terus sampai ke sana itu. Coba sorot sana itu sampai ke sebelah selatan. Lah di sebelah selatan itu ada yang namanya kalau orang mau menyelam itu ada guanya di sana. Konon kabarnya tempat pesugihan. Itu loh. Dan ini juga ada ngomong ini benteng Tugel, Pak. Iya. Benteng yang harusnya lurus ke sini ditugel. Iya, karena ada gedung ini. Jadi kalau ada air sana kan airnya apa? Nabrak itu. Ini kan agak belok Mas, sungai Iya, ya. Belok, jadi namanya apa ya? Erosi ya, erosi luar biasa. Ini jadilah apa ini bentengnya putar-putus itu loh. Lah disinilah Dewi Rantamsari bersemayam. Kerajaannya sang Para ratu. lelembut itu yang apa? Beberapa orang nggak kata penduduk kan banyak orang kesurupan. Wah, menarik ya. Jadi selain kesurupan juga katanya kalau yang hanyut di sini itu nggak kemana-mana. Apa jenazahnya itu harusnya kan ngalir jauh ke sana kan, bawa arus. Ini paling ketemu ya di sekitar sini ya. Ya makanya tempat ini sebagai bersemayamnya Dewi Rantamsari. Lah sampai sana tadi kan disebutkan itu ada ternyata kalau kita mau menyelam sampai sana itu lalu ada gua. Disitulah tempat pesugihan. Jadi kalau orang pengen kaya atau apa bisa ke sana. Semedi betapa meminta pesugihan. Minta apa-apa. Lah beberapa orang ternyata banyak nggak mampu, nggak kuat. Kudanya berat ya. Berat dan juga susah. Ya. Satu kan harus menyelam dulu, baru menemukan gua tadi. Ini kata beberapa saksi mata penduduk sekitar sini tadi itu. Begitu. Nah, di Rantamsari itu ada Dewi Lanjar, ada Urang Ayu, itu sama atau beda-beda, Pak? Ternyata begini. Dewi Rantamsari itu konon kabarnya kan Nawang Wulan ya, berarti bidadari itu. Bidadari yang dulu apa itu? Bidadari yang turun kahyangan berarti di Kahyangan turun ke sini kan ke bumi, menjelma Dewi yang namanya Dewi Rantamsari. Dinikahi oleh Kanjeng Tumenggung Baurekso. Itu putranya Kiai Cempaluk yang makamnya sekarang ada di itu apa namanya? Kesesi. Lah perkawinan tadi sampai punya anak namanya Raden Sulamjono. Lah setelah perkawinan itu
Dewi Rantamsari sering didatangi Kanjeng Ratu Kidul. Konon kabarnya begitu. Ada hubungannya? Atau ada hubungannya. Konon kabarnya kan muridnya atau anaknya itu. Jadi ada beberapa versi yang pertama mengatakan murid, ada versi kedua anaknya. Lah kedatangannya itu Borokso itu nggak suka. Lalu diputus. Jadi pisah ranjang. Cerai atau pisah ranjang. Dewi Rantamsari dalam kesenian itu namanya kan Lanjar. Lanjar itu artinya orang menikah masih muda cantik itu. Maka disebut dengan Dewi Lanjar. Kalau sekarang janda kembang kali ya? Janda kembang, betul. Nah itu yang ada di yang kalau orang Pekalongan mengatakan Dewi Lanjar. Oleh Kanjeng Ratu Kidul menguasai daerah pantai utara, katanya begitu. Lah kok ada di sini? Memang kenapa semua tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang hubungannya dengan air mesti ada hubungannya dengan yang namanya Dewi Rantamsari, Orang Ayu atau Dewi Lanjar. Itu begitu. Itu satu orang ya? Satu orang tapi berbagai punya banyak nama. Ya. Jadi kesimpulannya disinilah penonton gedung inilah tempat bersemayamnya Dewi Rantamsari. Di sini kira-kira sekarang ada sesuatu yang ini Pak? Bisa ditelusuri atau makhluk atau ada lagi di kalau sebelah sana tadi yang jembatan itu yang di bawah jembatan Sirayak itu ada makhluk itu buaya putih ya. Buaya putih? Iya, di samping buaya putih ada juga panglimanya itu. Siapa itu Pak? Namanya tadi nggak bisa Mas, nggak bisa disebut namanya. Cuman ciri-cirinya ada itu. Dia tidak biasanya kan besar tinggi ini, enggak. Dia gagah, masih muda, umur 30-an, kekar, tapi tidak berbaju telanjang. Itu yang ada di jembatan Sirayak yang lama ya. Yang tapi di sebelah barat bukan sebelah timur. Itu begitu. Berarti apa? Semuanya adalah warga dari Ratu Rantamsari berarti ya. Mungkin itu, Pak. Tapi ditanya namanya tidak menyebutkan itu. Cuma di gedung sini berarti nggak ada apa ya? Atau ini? Tidak ada, ini tidak ada. Kalau mungkin kalau kita masuk ada yang mau semedi, misalnya kameramen mau ya, tapi bahaya lah. Ini kan dalam banget. Tidak usah lah. Tidak usah, hanya kita cerita saja bahwa di sini ada Dewi Rantamsari, ada tadi apa? Buaya terowongan. Sebelah sana ada buaya putih dan juga ada panglimanya di situ. Nah, jadi ini kan dekat dengan ini ya, jalan tol Pemalang Batang Pak ya. Apakah makhluk di sini dulu ini yang berulang kali tidak pernah waktu itu kan sampai lama sekali itu tidak selesai. Kan diganggu oleh makhluk-makhluk sini karena apa? Dianggapnya tidak kulonwun, dianggapnya tidak permisi, dianggapnya apa ya? Tidak menghormati. Orang nggak punya adab lah. Maka menurut mereka ini para penghuni makhluk astral itu tersinggung karena wilayahnya itu diganggu lah ya. Diganggu keberadaannya itu. Nah, gitu. Bentuk gangguannya itu apa Pak? Kesurupan kah? Pekerjaannya jelas lambat. Pemasangan itu apa? Paku-paku bumi tidak bisa nancap. Kemudian alat-alat berat tiba-tiba mogok nggak berjalan, itu kan otomatis itu. Lalu dipanggil beberapa orang pintar, ada kiai, ada paranormal, berdoa di sini untuk membantu tadi baru bisa. Alhamdulillah akhirnya jembatan. Kalau korban-korban dari pekerja nggak ada Pak? Korban ada korban. Ada juga? Ada ya korban. Ada korban. Memang tempatnya malam ini sudah sepi banget Mas. Iya, wingit banget ini. Iya. Ya Mas, akhirnya sudah pagi ya, udara semakin dingin, mungkin cukup Mas ya. Jadi kesimpulannya tempat-tempat di Pulau Jawa, jangankan Pulau Jawa yang begitu luas, Pemalang saja banyak tempat seperti ini, tapi biarlah semuanya dengan kemistisannya, biarlah dengan kemitosannya, biarlah dengan hal-hal yang dipercaya oleh masyarakat, tapi yang pasti kita sebagai makhluk yang beriman kepada Allah Ta'ala jangan direcoki oleh hal seperti ini. Jadi kuncinya adalah kita percaya kepada Allah dan tidak ada makhluk seperti ini akan mengganggu manusia kalau kita yakin kepada Allah Ta'ala begitu. Terima kasih Pak. Satu hal demikian, baiklah, ikuti terus penelusuran apa yang lebih mengerikan.